Iya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang seleksi mandiri UNES karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang ingin mengikuti ujian mandiri, terutama untuk yang seleksi mandiri UNES dan sebenarnya untuk materi-materinya dari tahun 2021 ataupun 2022 sebenarnya kisi-kisinya sudah kita bahas dengan tuntas. Nanti bisa kamu klik di playlist di deskripsi ya. Dan kali ini kita akan fokuskan ke pembahasan soal-soal untuk bahasa Inggrisnya, karena kalau kita review kembali, untuk seleksi mandiri UNES, untuk bahasa Inggrisnya sendiri, tidak serta-merta berbentuk literasi seperti yang di SNBT ataupun di UTBK. Kisi-kisinya sendiri terdiri dari struktur dan tata bahasa, grammar, serta pemahaman membaca teks ataupun reading comprehension. Jumlah soal untuk materi ini sekitar 30 butir soal dari total 60 butir soal gabungan dengan TPA. Berarti 30 soal TPA, 30 soal bahasa Inggris. Untuk soal TPA sendiri ada verbal, ada numerik, jadi bisa di-review kembali nanti materi-materinya. Kemudian ini kita dapatkan dari link AI-nya, dari sumbernya dari website UNES itu sendiri. Kemudian untuk kisi-kisinya, secara lebih terperinci materi yang sering diuji meliputi yang pertama, grammar dan structure mencakup tenses terutama simple, continuous, perfect, passive voice, conditional sentence, dan conjunction. Ini kita bahas di sub channel kita, di Tanya Soal Akademi. Kemudian vocabulary, sinonim, antonim, dan pemahaman kata dalam konteks kalimat. Kemudian reading comprehension, membaca teks bahasa Inggris seperti artikel ataupun report dan menjawab pertanyaan tentang ide pokok, informasi tersurat maupun rujukan kata atau reference word. Yang dimaksud dengan reference word itu biasanya ada kata it di dalam satu teks, nanti ditanyakan kata it itu maksudnya merujuk kepada benda ataupun hal apa gitu. Jadi ini sudah kita bahas di channel kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, expression and function. Pertanyaan terkait sapaan, opening atau closing, undangan, invitation, ungkapan terima kasih, dan meminta atau memberi pendapat. Ini linknya dari website UNES itu sendiri. Nah, kalau kita klik ke website UNES-nya, ini memang kisi-kisinya kisi-kisi tahun lama, tapi seharusnya tidak terlalu banyak perubahan karena biasanya menurut pengalaman kita ya, model-model soal untuk ujian mandiri tidak terlalu jauh berbeda untuk tiap-tiap tahunnya. Berbeda dengan SNBT UTBK yang hampir di tiap tahun mengalami perubahan jumlah soal, alokasi waktu, dan sebagaimana yang sudah pernah kamu alami. Materi tes bahasa Inggris 30 soal, submaterinya adalah grammar and writing, mengaplikasikan dan menganalisa penggunaan tenses dalam bahasa Inggris, menganalisis dan memadukan berbagai macam clauses dalam bahasa Inggris, menganalisis penggunaan inverted sentence sesuai dengan konteks, mengevaluasi penggunaan gerunds dan infinitives dalam bahasa Inggris. Kemudian submateri speaking, ini perlu kita klarifikasi. Yang dimaksud dengan speaking bukan kita yang berbicara dalam tesnya, tetapi berbentuk tes dalam bentuk percakapan. Kita diberikan suatu percakapan antara dua atau lebih orang. Kita hanya diminta untuk melengkapi kira-kira dari percakapan tersebut kalimat apa ataupun kata apa yang paling tepat untuk melengkapi bagian-bagian yang belum terisi. Yang pertama, mengaplikasikan dan menganalisis, mengevaluasi, dan menentukan makna percakapan bermuatan functional language pada percakapan dengan tema. Ada opening dan closing, introduction and address system, invitation, thanking people and replying to thanks, apologizing, expressing anger and resolving conflict, getting information, giving compliment and replying to compliment, getting people attention and interrupting, agreeing and disagreeing. Opening and closing berarti maksudnya salam penutup, misalkan mengatakan bagaimana mengatakan goodbye dan segala macam. Introduction, bagaimana kita mengenalkan teman kita, lingkungan kita. Invitation, bagaimana mengundang seseorang untuk menghadiri sesuatu. Berterima kasih kepada orang dan bagaimana cara untuk membalas ungkapan terima kasih. Meminta maaf, menyatakan kemarahan dan menyelesaikan konflik. Bagaimana cara memperoleh informasi, bagaimana cara memberi pujian dan bagaimana cara membalas pujian. Bagaimana cara mendapatkan perhatian dan menyela, kemudian setuju dan tidak setuju. Kita lanjutkan submateri yang berikutnya, vocabulary and reading, komprehensi atau comprehension, ini teks,
seperti yang di literasi bahasa Inggris, kemudian fungsi sosial, struktur generik, dan fungsi kebahasaan. Ini di halaman depan channel kita di Tanya Soal. Kamu bisa ikuti pembahasan soal UNES di channel ini, maupun kalau mau lebih spesifik untuk soal-soal bahasa Inggris, nanti akan kita upload bertahap di sub channel kita di Tanya Soal Akademi yang kita fokuskan ke materi-materi pembahasan berbahasa Inggris. Jadi silakan diikuti supaya nanti pembahasannya bisa lebih terstruktur, supaya tidak tumpang tindih dengan konten pembahasan yang lain, supaya lebih enak untuk kamu ikuti. Jadi demikian video kali ini sebagai pembuka pembahasan kita menuju ke soal-soal berbahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.